tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Mbak Novita Tandri dan juga Miss Mary, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, dan ini adalah satu pertanyaan yang mungkin menggelitik saya. Jadi banyak sekali orang tua yang akhirnya berkorban untuk berhenti bekerja, itu khususnya adalah ibunya ya, itu terus akhirnya khusus mengurus anak, yaitu yang dilakukan oleh istri saya. Keren banget. Tapi begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada orang yang memang sudah terbiasa beraktivitas tinggi, itu akhirnya dia mengurus anak secara eksklusif gitu, timbullah kebosanan. Kebosanan karena arti rutinitasnya adalah di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu cara mengatasi seperti apa? Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan kesadaran, kerelaan, bahwa tinggal di rumah untuk mendidik anak-anak, karena orang tua ada tadi arsitek jiwa dan juga adalah pendidik yang pertama dan terutama bagi anak-anak. Kata kebosanan sebenarnya kalau kita definisinya berarti keadaan mental dari seseorang karena keadaan yang tidak menyenangkan atau yang tidak membuat dia happy gitu. Kalau sampai kebosanan terjadi, berarti mungkin dia belum dapat si esensi membesarkan anak ini tadi, mendidik anak ini gitu. Karena sebenarnya menjadi orang tua kita harus nikmati happy parenting. Happy parenting, oke, baik. Happy parenting, jadi terima kasih. Jadi dengan menikmati kita akan terus ceria. Di dalam rumah bikin suasananya tuh nggak stres, bikin suasananya itu gembira, dan itu contagious, menular. Pada saat ibunya gembira, pada saat ibunya happy, ayahnya happy, kakek neneknya happy, anak juga akan tertular untuk jadi happy. Tapi kalau orang tuanya sebagai penyebab stresor, anak juga akan ketularan jadi stres. Jadi happy, rumah itu jangan ada kristal-kristal, bikin semuanya plastik. Jadi kalau jatuh nggak teriak. Oke, baik. Iya kan? Betul. Tapi saya setuju banget dan salut banget seperti yang tadi Bu Novita bilang bahwa butuh orang sekampung untuk bisa menjaga dan mengawasi anak kita. Dan dibutuhkan juga cara-cara untuk bisa mendidik orang-orang sekampung itu untuk bisa mengawasi dan menjaga anak kita kan. Itu caranya gimana nih Bu Novita? Kalau saya suka begini, kalau kita pakai kata cara itu lebih kepada kayak mekanik gitu. Cara menghidupkan AC, cara misalnya kita mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Manusia bukan mekanik. Jadi saya lebih suka mentransfer ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita suka baca, misalnya pengasuh kita atau ART kita masih mungkin standar daripada pendidikannya lebih rendah dan tidak punya wawasan yang luas, seperti Miss Mary luar biasa ini, ibu luar biasa, istri yang luar biasa. Jadi menurut saya mentransfer ilmu ini penting, sehingga kalau pengasuhnya mbak kita di rumah menjadi pintar, menjadi cerdas, dia juga akan punya rasa percaya diri. Dan jangan lupa sentuh hatinya. Karena dengan menyentuh hatinya, yuk kita bergandengan tangan. Membesarkan anak-anak yang dititipkan, bukan saya ke kamu, tapi dari Tuhan. Sebagai kita percaya ada kekuatan yang lebih besar, bergandengan tangan, kita menjadi support system, untuk nanti sama-sama membesarkan, mendidik si anak ini, karena ini pertanggungjawaban loh. Dan saya butuh kamu untuk itu. Dan buatkan jadwal, buatkan SOP, sama dengan kita membesarkan perusahaan. Jadi ada standard operating procedure, SOP itu harus ada. Nah, harus ada kreativitas di dalam, harus ada keunikan di dalam, karena setiap anak yang dibesarkan, kakak adik kembar pun unik dan berbeda. Ya kan pasti ya, anak pertama, anak kedua tuh, apalagi bapaknya 3 ini. Nah, oke, baik. Bapak ini kalau anak 3. bicara tentang ayah sendiri kan tentunya harus ada porsi kepada anak-anak. Nah, tentunya kan sebagai seorang ayah pasti... Ini kayaknya yang harus ngomong yang ini deh. Oke, tapi enggak, ini kan yang pastinya kan ini harus kita share juga untuk teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya kalau porsi dari ayah sendiri seperti apa nih, Mbak Novita? Karena ayah itu kan memiliki
pekerjaan atau aktivitas yang umumnya mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin waktu kerja lebih panjang gitu ya. Betul. Sebenarnya ayah itu pemimpin. Kita percaya ayah itu pemimpin, ayah itu kepala keluarga. Ayah harus punya wibawa supaya pemegang otoritas di dalam rumah ini punya wibawa, disegani. Wibawa itu bukan diambil dalam waktu semalam. Wibawa itu perlu ada satu waktu yang panjang, repetitif. Sehingga menjadi kebiasaan wibawa itu ada. Ayah sebagai sumber daripada keadilan sebenarnya, sebagai disiplin. Dan menjadi adil dan disiplin dan punya integritas itu harus dipunyai. Mau nggak mau dia menjadi teladan. Jadi nggak bisa enggak. Nanti pada saat anak-anak di usia 12 tahun masuk usia pra-remaja, mereka butuh satu sosok untuk mencari identitas diri. Anak laki-laki butuh identitas diri untuk menjadi laki-laki seperti apa. Anak perempuan melihat ayah sebagai nanti mencari pasangan dia, mau cari laki-laki seperti apa. Jadi kalau ayahnya salah, tidak menjadi pemimpin, biasanya itu efek dampaknya kepada anak-anak. Ibu sebagai sumber kasih, kelembutan, bagaimana perpaduan dua ini akan menghasilkan bijaksana yang berkuasa. Oke, jadi itu berarti ayah dan juga ibu itu harus berkolaborasi menentukan skema atau format masing-masing. Jadi ibu sendiri harus memiliki skema sendiri, ayah juga skema sendiri gitu. Tapi dengan satu suara. Satu suara. Jadi ada kompromi di sana, ada diskusi di situ. Tapi yang keluar di anak, mereka cuma tahu ayah dan ibunya habis perang-perangan di kamar dengan pukul-pukulan bantal misalnya, habis ngoceh dengan ludah kemana-mana. Tapi yang dia tahu begitu dua keluar, satu suara. Jangan berargumentasi saling menyalahkan di depan anak. Karena anak yang punya 2, 3, 4 cara mengasuh mereka yang berbeda akan bingung. Pada saat bingung dia nggak kemana-mana. Begitupun dengan pengasuh, satu suara. Tapi Bu Novita, zaman sekarang kan bukan hanya ada ayah dan ibu, tapi ada pihak ketiga nih yang menjadi bagian dari hidup seorang anak, yaitu teknologi alias gadget. Itu menjadi pihak ketiga yang mengganggu keduanya. Nah itu gimana nih cara kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak kita? Teknologi, berikan anak-anak sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Apa itu? Rasa aman, kasih sayang, kemandirian, daya juang, disiplin. Itu semuanya nggak bisa dikasih oleh teknologi. Itu bisa diberikan oleh contoh, teladan di dalam rumah. Daya juang saya perhatikan sekarang juga menjadi kelihatannya kalau dibandingkan 25 tahun yang lalu saya menjadi seorang psikolog anak dan remaja, itu kesannya kayak declining. Jadi daya juangnya ini dan juga kedekatan bonding orang tua dan anak juga kelihatannya mulai menurun karena sekarang pengasuhnya ya si gadget. Jadi apa yang tidak bisa diberikan gadget siapkan buat anak-anak kita dengan contoh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya. Banyak sekali pesan yang dibagikan, baik sekali pembelajaran. Ya saya juga belajar banyak sebenarnya. Saya juga masih belajar sih sebenarnya. Kita sama-sama terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Oke, kita lihat pesan berikut ini. Anak bisa sukses melalui banyak jalan, tapi orang tua tetaplah satu-satunya pengawal setia anak menuju jalan kesuksesan itu. Terima kasih banyak Mbak Novita Tantri. Dan tentunya juga mungkin itu bisa jadi pembelajaran untuk setiap orang tua. Satu pesan terakhir dari Mary Riana. Iya. Sebagai orang tua, harapan kita adalah memberikan seluruh waktu yang kita punya. Sebagai orang tua, harapan kita adalah mencurahkan seluruh perhatian yang ada kepada anak-anak kita. Namun, tidak semua orang tua memiliki kesempatan itu. Ada di antara kita yang harus menitipkan anaknya kepada pengasuh. Tidak salah memang, asalkan Anda tetap memberikan perhatian. Percaya boleh, asal jangan dilepas begitu saja. Karena ingat, bagaimanapun juga anak tetap menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai malas memperhatikan anak sendiri, karena tugas mulia orang tua adalah untuk merawat, menjaga, dan juga mengasihi. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Terima kasih banyak khususnya untuk Mbak Novita yang sudah berbagi kepada kita di sini. Tentunya terima kasih banyak untuk perhatian Anda, apa yang disampaikan oleh kita di sini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mau belajar bagaimana cara mengasuh anak yang baik.
Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.